2022 especially terlihat lumayan dalam ya penurunannya untuk sell-in smartphone. Uh, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi di sini ada dua faktor dominan yang di paruh awal tahun 2022 ini mungkin lebih terkait dengan hambatan pada rantai pasok ya. Kalau kita ingat pada awal tahun 2022 memang masih ada hambatan dari sisi rantai pasoknya. Kalau untuk paruh kedua 2022 itu baru mulai kita melihat efek dari kebijakan makroekonomi dan lain-lain tuh ke permintaan masyarakat yang menyebabkan penurunan daya beli konsumen tersebut. Faktor ekonominya seperti inflasi itu juga memiliki pengaruh besar, terutama pada ya yang tadi disebutkan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ada juga peningkatan pengeluaran di aspek-aspek lain seiring terbukanya dunia ya, masyarakat kembali ke kegiatan normal offline sehingga adanya peningkatan biaya transportasi, travel dan lain-lain seperti itu. Baik Mbak Vanessa, apakah memang tadi permasalahan pertamanya adalah dari rantai pasokan, kemudian juga masalah inflasi di tengah masyarakat yang membuat masyarakat jadi fokus ke kebutuhan primer dulu. Apakah ini menjadi dua faktor utama atau ada faktor lain? Misalnya dugaan bahwa teknologi dari smartphone sendiri menjadi itu-itu saja dan membuat masyarakat jenuh. Apakah ini juga menyumbang terhadap penurunan pembelian handphone atau smartphone di dalam negeri? Sebenarnya mungkin lebih ke perlambatan ya. Itu ada faktor, itu bukan faktor yang utama banget, tapi kita memang melihat mulai ada shifting dari masyarakat untuk lebih lambat mengganti HP baru. Dan juga mungkin mereka shifting ke higher price band yang lebih speknya lebih bagus, lebih durable gitu-gitu. Dan kayak itu menyebabkan adanya penurunan juga, tapi mungkin itu bukan faktor yang signifikan untuk sekarang. Baik, baik. Terima kasih Mbak Vanessa. Izinkan saya bertanya dulu kepada Mas Doni. Mas Doni, kalau melihat data yang dikeluarkan oleh IDC begitu, ada penurunan ekstrim pada tahun lalu, yakni sebesar lebih dari 14% terhadap pembelian smartphone. Bagaimana Anda melihat hal ini dan faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi angka yang bisa dibilang cukup ekstrim karena 13 tahun terakhir ini baru pertama kalinya nih di Indonesia mengalami penurunan pembelian smartphone. Ya, selamat siang. Terima kasih teman-teman dari CNBC. Pertama saya mungkin sepemahaman saya ya, kalau IDC itu dia biasanya yang dihitung itu pengiriman, dia track dari produk keluar dari pabrik masuk ke distributor. Jadi kalau kita ibaratkan itu di penjualan mobil itu dari ATPM ke dealernya, itu wholesale kalau istilahnya kalau di mobil. Sepemahaman saya. Terus ada lagi yang risetnya itu yang cara lain, dia lihatnya yang terjual dari distributor ke konsumen. Ini angkanya kadang-kadang ini lebih mendekati real. Tapi dengan IDC mengeluarkan angka penurunannya double digit, saya rasa mungkin itu sudah memotret yang terjadi di lapangan sebenarnya. Apalagi seperti lembaga riset yang lain yang metodenya sama IDC juga sudah mengeluarkan secara global juga terjadi penurunan. Jadi memang shipment itu beda sama sales ya. Tapi kalau mau melihat realnya pasar ponsel itu kita harus lihat di kinerja distributor yang menjual produk ini. Kalau di IDX itu paling gampang kita lihat itu sekarang adalah kinerja dari Era Jaya Swasembada. Emiten kode Era ini sampai kuartal ketiga itu dia masih bagus penjualannya. Secara value kita tidak tahu secara volume. Secara value, secara rupiah mereka mengalami peningkatan ya. Kalau saya kutip laporan keuangannya itu di segmen ponsel sama tablet nilainya 27,39 triliun, naik 10,57% sampai kuartal 3 tahun lalu. Saya nggak tahu full years-nya mereka belum keluar. Tapi kalau kita baca laporannya IDC, prediksi saya angkanya itu naik. Kenapa? Pasti karena yang dijual itu kebanyakan high-end produk atau premium produk. Dalam hal ini misalnya brand-brand yang sudah mempunyai
pemakainya itu udah kategori fanboy, misalnya kayak iPhone atau saya sebutlah Samsung yang Fold. Jadi yang kalau ini kan sekali beli harganya udah 18 juta, 17 juta, jadi angkanya tinggi. Makanya saya lihat itu. Tapi kan kalau secara volume 74% sampai 78% itu kan pembeli pasar kita ini adalah segmen entry level. Nah, mungkin ini yang di entry level ini yang jadi terjadi pengurangan pembelian. Kalau dulu itu kan orang Indonesia ini terkenal dengan hobi tukar ganti handphone itu udah sama kayak tukar ganti baju lah. Bisa 3 bulan ada barang baru dia beli lagi. Dan terus itu kebanyakan di orang entry level. Tapi sekarang tidak bisa dipungkiri dampak inflasi, terutama ketika harga BBM naik, orang mulai melakukan pengamanan konsumsinya dulu, yang dibutuhkan yang paling pokok dulu yang dibeli gitu. Jadi kalau kita bisa lihat itu kan e-commerce sering mengeluarkan laporan per bulan produk apa sih yang paling laku. Kalau kita lihat 5 tahun sebelumnya itu orang masih ada beli smartphone atau apa di e-commerce. Tapi sekarang yang dibeli di e-commerce itu FMCG gitu, fast moving consumer goods. Artinya memang orang sekarang lebih ke konsumsi yang menjadi kebutuhan pokoknya, karena itu yang lebih penting sekarang. Dan kedua kan ada pandemi kemarin ditambah inflasi, ini kondisi ekonomi di Indonesia ya kita bicaranya, bukan global. Ya ini memang orang berjaga-jaga.